Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin agak gelap ya, tapi penting banget. Pertanyaannya, apa benar manusia itu makhluk paling serem di muka bumi? Coba deh pikirin, apa sih yang lebih serem, hantu atau justru manusia? Selama ini kan kita selalu takut sama yang gelap-gelap, sama yang nggak kelihatan. Tapi gimana kalau ternyata sumber ketakutan terbesar itu ya kita sendiri yang lagi kita lihat di cermin setiap hari? Oke. Biar kita ngerti alurnya, kita mulai dari yang paling klasik dulu ya. Hantu-hantu yang udah kita kenal dari kecil. Dari dulu, dari generasi ke generasi, kita kan selalu diceritain soal yang nggak kelihatan. Soal arwah, jin, atau ya sosok kayak kuntilanak gitu. Pokoknya mereka lah yang jadi standarnya horor buat kita. Tapi gimana kalau hantu yang paling kuat itu bukan arwah gentayangan, tapi justru sesuatu yang sengaja diciptain sama manusia? Nah, ini dia nih, kita masuk ke area di mana rasa takut itu jadi senjata politik. Jadi, menurut sebuah analisis nih dari Universitas Sanata Dharma, pasca tragedi 1965 di Indonesia, muncul hantu jenis baru. Ini bukan kuntilanak atau pocong ya, tapi hantu politik. Konsep-konsep kayak bahaya laten komunisme yang sengaja dibuat dan disebarluaskan. Tujuannya apa? Ya ini, sebagai sarana untuk menakut-nakuti rakyat. Jelas banget kan? Jadi hantu-hantu ini tuh bukan soal tahayul lagi, tapi bener-bener alat buat memanipulasi, buat mengontrol orang banyak lewat rasa takut. Oke, tadi kita udah lihat gimana rasa takut bisa diciptakan dari luar. Sekarang coba kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Karena bisa jadi sumber horor yang sebenarnya tuh justru ada di dalam jiwa manusia. Ada seorang psikolog hebat namanya Carl Jung. Dia punya konsep yang menarik banget namanya The Shadow atau bayangan. Apa itu? Ya, itu sisi gelap dari kepribadian kita yang sering kita nggak sadari. Insting-insting purba kita, sifat-sifat negatif yang kita semua, sadar nggak sadar, punya. Nah, biar gampang bayanginnya gini. Kita punya persona, ini malaikat yang kita tunjukin ke dunia luar, muka baik kita. Tapi di sisi lain ada shadow, si iblis di dalam diri. Sisi gelap yang kita sembunyiin dari semua orang, bahkan dari diri kita sendiri. Nah, inilah pertarungan abadi di dalam diri setiap manusia. Kutipan dari Sarah Wijayanto ini kena banget. Dia bilang, hal-hal yang sebenarnya paling serem itu ya sifat manusia. Iri, dengki, serakah. Nah, konsep shadow yang tadi kedengarannya abstrak, jadi nyata kan? Bentuknya ya itu tadi, iri, dengki, serakah. Ini bukan hantu, ini manusia. Oke, sekarang kita tarik semua ini ke zaman sekarang, ke realitas modern. Karena ternyata hantu yang menghantui kita sehari-hari udah beda bentuknya. Kecemasan terbesar orang-orang sekarang itu bukan lagi soal mistis. Udah nggak zaman. Ketakutan kita sekarang tuh jauh lebih nyata, lebih brutal, dan sering banget soal ekonomi. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Ada datanya. Survei BPS tahun 2024 nunjukin kalau 42% orang Indonesia itu kekhawatiran utamanya adalah soal ekonomi. 42% itu angka yang gede banget. Terus hantu modern yang ditakutin sama 42% orang ini apa aja bentuknya? Ya ini dia, takut di PHK, takut utang numpuk, ngerasain ketidakadilan sosial, kemiskinan, korupsi di mana-mana. Ini monster-monster nyata di zaman kita. Dan kutipan ini, wah bener-bener menangkap semuanya. Buat banyak orang hari ini, nggak punya uang itu jauh lebih menakutkan daripada lihat hantu. Ini nunjukin kalau prioritas ketakutan kita itu udah geser total. Jadi setelah kita lihat semua ini, intinya apa dong? Mungkin udah saatnya kita definisikan ulang apa sih arti horor yang sebenarnya di zaman sekarang? Ada contoh bagus nih, film judulnya Autobiografi. Film ini benar-benar menangkap ide ini dengan sempurna. Ceritanya soal pengkhianatan antar manusia, soal kekerasan politik. Gak ada hantunya sama sekali, nol. Dan ulasan dari asumsi.co ini nge-seal the deal istilahnya. Tidak ada hantunya, tapi seram. Film ini jadi seram justru karena isinya manusia semua. Terornya datang dari apa yang bisa dilakukan satu manusia ke manusia lainnya. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Hantu mana yang sebenarnya harus kita takuti? Hantu yang nggak kelihatan di pojok gelap ruangan? Atau hantu yang kita lihat setiap hari di berita, di sekitar kita, dan bahkan mungkin di dalam diri kita sendiri?